Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya Muhammad AR menemui Anda di Arah 9 Channel. Para pemirsa sekalian, belum lama ini di salah satu grup WhatsApp saya menemukan atau ada kiriman video yang isinya merupakan pengaburan sejarah. Tidak lama berselang, salah satu sahabat kami juga mengirimkan video yang sama, meminta saya untuk menjelaskan benar atau tidaknya. Kemudian ada sahabat yang berharap agar video itu diklarifikasi atau diberikan pelurusannya di kanal ini, yakni di Arah 9 Channel. Awalnya saya agak kurang tertarik karena satu di antara masalah yang ada di dalam video itu pernah saya ungkap 1 tahun yang lalu dalam sebuah tulisan saya di salah satu media online. Tetapi setelah saya pikir-pikir, karena ternyata video itu terus beredar, maka perlu juga saya angkat di sini dan mudah-mudahan dapat memberikan pelurusan dan manfaat bagi kita semua dalam hal kesejarahan. Seperti apa videonya, kita simak yang berikut ini. Sebuah fakta sejarah, kalau Islam memberikan kontribusi besar kepada Indonesia. Ya, Bapak sekalian, logika kita, kalau ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib, ya, mereka lah yang berperan dalam membidani lahirnya Indonesia. Ini Haji Mutahar, salah seorang pencipta Paskibra dan pramuka di tanah air kita. Ini Presiden Soekarno mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Di antaranya beliau ini, Asad Syihab. Beliau adalah ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Lawang yang membantu lahirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini, proklamasi bangsa kita berdiri didirikan, diucapkan di rumahnya Farad Said Martak. Farad Said bin Martak, beliau adalah seorang muslim yang mensodakohkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Dan ini beliau adalah pejuang RI yang tadi berdiri di samping Pak Soekarno yang membantu prosesi proklamasi bangsa ini. Beliau adalah Habib Hussein bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Maka aneh Bapak Ibu sekalian, kalau Habib Rizik Syihab diusir dari tanah air ini. Di mana mukanya bangsa kita mengusir orang, anak yang juga membantu kemerdekaan Indonesia? Ya, baik. Bagaimana pemirsa? Jujur, saya secara pribadi tidak tahu siapa pembuat video tersebut. Hanya saja di situ tertulis nama Ustadz Rahmat Baikuni. Apakah itu suara Ustadz Rahmat Baikuni? Apakah itu diambil dari akunnya Ustadz Baikuni? Jujur saya tidak paham. Yang pasti video itu beredar di antaranya ya di WhatsApp grup, kemudian ada yang disebarkan ke saya. Bisa saja video itu juga menyebar luas sebelum saya tahu. Kemudian terkait dengan isinya, setidaknya ada 2 hal yang perlu diluruskan. Yang pertama, ini pelurusan inilah yang penting walaupun saya tidak tahu video itu siapa yang buat. Siapapun yang buat, yang pasti video itu beredar dan sebagian dari orang mempercayainya. 2 di antara yang perlu diluruskan adalah yang pertama tentang wajah yang ada di sana yang dikatakan sebagai orang tua dari Habib Rizik Syihab. Kemudian yang kedua terkait dengan rumah yang ditempati oleh Bung Karno yang dijadikan tempat pula sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kali ini saya hanya akan mengupas tentang seseorang yang dikatakan sebagai orang tua dari Habib Rizik Syihab. Padahal di situ jelas ditulis Asad Syihab. 1 tahun yang lalu saya mengangkat hal itu dalam media yang saya tangani. Pada saat itu yang saya terima edarannya berbentuk tulisan dan foto yang dilingkari biru. Fotonya
ada Bung Karno di tengah, kemudian ada beberapa orang, lalu ada satu tokoh berpeci hitam yang dilingkari biru, kemudian di bawahnya diberikan tulisan, ingat sejarah biar tidak ditipu mereka. Yang di lingkaran warna biru adalah Habib Hussein bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizik Syihab, yang membantu memproklamatorkan kemerdekaan NKRI untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara-negara Arab dalam kurung Timur Tengah. Nah, siapakah sebenarnya tokoh yang ada di dalam foto tersebut? Beliau adalah penulis buku ini. Buku yang mengisahkan tentang Hadrat Syekh Kasyim Asy'ari yang diterbitkan pada tahun 1971 dengan judul asli berbahasa Arab, Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi Ulubnati Istiqlali Indonesia, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Al-Allamah M. Hasyim Asy'ari, Peletak Dasar-Dasar Kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau yang ada di dalam foto tersebut adalah penulis buku ini. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1936, tetapi kemudian diterbitkan pada tahun 1971. Demikian menurut pengantar dalam buku ini yang ditulis oleh M. Asad Syahab atau Habib Muhammad Asad Syahab. Siapa beliau dan dari mana foto itu ada? Saya akan coba perinci satu persatu. Adapun sumber foto itu dari penelusuran saya terhadap salah satu media, yaitu Detik News edisi Kamis 17 Agustus 2017. Di sana ada foto sama seperti yang ditayangkan tadi. Foto itu berasal dari koleksi A. Muthalib Syahab. Muthalib Syahab adalah putra dari Habib Asad Syahab. Dari kiri ada keterangannya, M. Asad Syahab, Presiden Soekarno, serta dua pendiri APB, Muhammad Al-Habsyi dan Dia Syahab. Terkait dengan kisah adanya foto tersebut, sehingga Habib Asad Syahab yang masih muda pada saat itu berada di sisi Bung Karno, Detik News telah mewawancarai keluarga beliau, di mana diinformasikan sehari setelah diangkat sebagai presiden, Soekarno membuat maklumat kepada segenap rakyat Indonesia. Intinya dia sangat berharap kepada orang-orang di sekitarnya untuk bisa menjalin suatu hubungan yang luas dengan dunia internasional. Dalam pembicaraan yang lebih spesifik, Soekarno menyatakan pentingnya membentuk suatu kantor berita yang dapat menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Asia dan Afrika. Hal ini dimaksudkan untuk mempengaruhi opini rakyat dan menentang segala usaha Belanda yang tetap ingin bercokol di Indonesia. Sebagai salah seorang jurnalis yang hadir dalam pertemuan tersebut, Muhammad Asad Syahab membatin dalam dirinya bisa berbuat sesuatu seperti yang diharapkan oleh Presiden Soekarno. Muhammad Asad Syahab aktif di dunia jurnalistik sejak 1936, membuatnya punya banyak jaringan hingga luar negeri, khususnya Timur Tengah. Pada tahun 1938 hingga 1942, dia tercatat sebagai kontributor media berbahasa Arab Al-Mughattan di Mesir. Bersama sang kakak M. Dia Syahab dan sahabatnya Husain Al-Habsyi, dia lalu berembuk tentang perlunya membentuk kantor berita berbahasa Arab. Hal ini ditempuh sebab saat itu ada dua kantor berita, yaitu Antara yang jangkauannya bersifat lokal dan Domai yang dikontrol oleh Jepang. Kalau kantor berita khusus berbahasa Arab belum ada, padahal ayah dalam kurung adalah Pak Asad Syahab punya banyak jaringan di negara-negara Timur Tengah. Kata M. Muthalib Syahab, putra kedua almarhum Asad Syahab, berbincang dengan Detikcom di kediamannya Rabu 16 Agustus 2017 petang. Jadi ini adalah kilasan tentang
siapa tokoh dalam foto tersebut. Sekali lagi saya ulangi, beliau adalah Habib Muhammad Asad Shahab, penulis buku Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari, dan beliau juga sebagai pendiri dari Arabian Pers Board, di mana beliau memiliki jasa menyebarkan berita proklamasi ke negara-negara Timur Tengah khususnya. Jadi foto yang ada di dalam video yang diunggah tadi adalah foto dari Habib Muhammad Asad Shahab, bukan foto sebagaimana dimaksud oleh suara dalam video tadi yang dikatakan sebagai orang tua dari Habib Rizik Syihab. Hal ini sekali lagi dan sering saya ulang-ulang, bukan untuk merendahkan satu sama lain, tetapi ini lebih kepada pelurusan satu informasi. Jangan sampai orang lain dikatakan siapa, siapa dikatakan orang lain. Entah apa maksud dari penyebar dan pembuat video tersebut, namun yang pasti telah terjadi pengaburan sejarah, di mana seorang jurnalis dan penulis buku yaitu Habib Muhammad Asad Shahab dikatakan sebagai orang tua dari Habib Rizik Syihab. Tentu hal ini sangat tidak benar, dan apabila tidak diluruskan, kemungkinan besar banyak orang yang terpengaruh. Kalau kaitannya dikatakan orang tua Habib Rizik sebagai pejuang dan seterusnya, itu hal lain lah. Terserah siapa yang akan menelusuri benar atau tidaknya. Dalam hal ini, Ara 9 Channel hanya meluruskan tentang wajah tersebut, dan tentu sangat disayangkan kalau memang yang menyebarkan itu seorang ustadz atau tokoh masyarakat atau orang yang ditokohkan. Sungguh sangat disayangkan kenapa informasi yang hoax seperti itu disebarluaskan. Padahal tentu saja selain berkonsekuensi merusak sejarah, tentu juga akan berkonsekuensi kepada dirinya di dalam menyebarkan kebohongan. Hal-hal yang beredar melalui media sosial, termasuk hal-hal yang hoax atau bohong, itu sangat susah dibendung. Walaupun mungkin di akunnya sudah dihapus, tetapi bentuk unduhannya bisa saja beredar kemana-mana. Maka hati-hatilah di dalam menyebarkan informasi apapun. Itu yang pertama terkait dengan Habib Muhammad Asad Shahab yang dikatakan sebagai orang tua Habib Rizik Syihab. Yang kedua terkait dengan rumah proklamasi yang beralamat di Pegangsaan Timur yang hari ini sudah menjadi taman proklamator. Tentang hal ini, apa yang disampaikan oleh suara dalam video tadi sesuai hasil penelusuran saya juga tidak tepat. Setidaknya saya tidak menemukan data yang akurat, karena saya memiliki data yang insya Allah itu valid dan bersifat primer, karena yang menyampaikan terkait dengan rumah itu adalah orang yang ditugaskan untuk mencari rumah yang kemudian ditempati oleh Bung Karno. Hanya saja terkait tentang rumah proklamasi yang dikatakan sebagai pemberian dari seorang saudagar keturunan Hadramaut, insya Allah akan saya bahas pada edisi mendatang. Mohon maaf dan mohon masukannya kepada kami agar kami bisa terus berkembang. Dan apabila informasi ini memiliki manfaat, mohon bantu sebar kepada yang lain, dan insya Allah akan menjadi amal baik yang terus mengalir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.